warahmatullahi wabarakatuh semua. Ibu harap ya kalian hari ini dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar ya, meskipun pembelajaran kita kali ini tidak seperti pembelajaran kita minggu kemarin yang dilaksanakan secara tatap muka. Walaupun pembelajaran ini dilakukan secara dalam jaringan, kita harus tetap belajar dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu bioteknologi, kemudian jenis bioteknologi, ada bioteknologi modern, ada bioteknologi konvensional, kemudian ada beberapa contoh produk sederhana dari bioteknologi konvensional maupun modern. Nah, pada pembelajaran kita yang kali ini, kita akan sama-sama mempelajari penerapan bioteknologi dan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami nilai penting inovasi bagi kehidupan, dan peserta didik dapat mengetahui mikroorganisme dalam bioteknologi. Jadi, kita langsung saja ke pembelajaran kita. Untuk penerapan bioteknologi ini ada banyak ya di bidang-bidang lain. Ada bidang pangan, industri, pengobatan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, bahasan kita pertama ini ada pada bidang pangan. Jadi, pada pangan itu kan apa yang kita konsumsi atau yang kita gunakan untuk kita konsumsi gitu. Pada bioteknologi konvensional, seperti pada pembuatan tempe. Pembuatan tempe itu kan dari kedelai. Nah, itu dibantu oleh bakteri yang namanya, dibantu oleh jamur yang namanya Rhizopus. Kemudian, pembuatan tape dari ketela, ataupun dari pisang, ataupun juga dari bahan-bahan lainnya, itu dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Kemudian pembuatan keju dan yogurt itu dibantu oleh bakteri Lactobacillus yang bahan utamanya itu dari susu sapi. Kemudian pembuatan roti dengan memanfaatkan hasil fermentasi yang dilakukan oleh yeast atau khamir tadi. Nah, untuk bidang pangan bioteknologi modern, ada makanan hasil manipulasi genetik yang dapat membuat makanan tahan lama, tidak cepat matang, dan tidak cepat membusuk. Jadi dengan bantuan bioteknologi modern ini, makanan yang kita produksi atau diproduksi nanti itu tidak cepat membusuk atau memiliki jangka waktu penyimpanan yang cukup lama dibandingkan dengan bioteknologi pada bidang konvensional untuk bidang pangannya. Nah, selanjutnya, pemanfaatan ragi secara lebih mendalam seperti produksi alkohol, produksi dan pemanfaatan asam organik, perbaikan rasa, aroma dan tekstur, peningkatan sifat nutrisi, dan pengolahan faktor anti nutrisi dan racun. Jadi, raginya ini bisa dimanfaatkan secara lebih baik untuk dapat meningkatkan aroma yang lebih enak misalnya, kemudian perbaikan rasa yang lebih lezat, dan peningkatan nutrisi dan pengurangan faktor anti nutrisi dan juga racun. Baik. Selanjutnya, penerapan bioteknologi bidang pertanian. Nah, bidang pertanian pada bioteknologi konvensional itu contohnya adalah hidroponik. Hidroponik ini merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media menanam tanaman tersebut. Jadi, untuk hidroponik ini bisa ditanam di perkarangan rumah yang memiliki luas yang tidak terlalu luas, misalnya tidak terlalu besar, atau bisa juga ditanam di halaman-halaman yang sekiranya kalau misalnya ditanam itu tidak bisa karena tidak punya tanah atau sudah disemen gitu. Jadi bisa menggunakan hidroponik ini. Kemudian yang kedua, seleksi tanaman alami yang dilakukan oleh manusia seperti jenis instar yang menghasilkan tanaman kolibri, brokoli, kubis, dan kembang kol, pembastoran atau persilangan dengan mengawinkan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi beda varietas. Selanjutnya bioteknologi modern, ada misalnya kedelai tengger dan kedelai hijau camar yang berumur pendek dan sangat produktif, itu hasilnya dari seleksi radiasi kedelai. Nah, jadi kedelai hijau camar dan juga kedelai tengger ini sangat produktif dan juga memiliki umur yang pendek. Jadi umur pendek itu bisa kita
setelah selesai menanam itu mau kita tanam tanaman lain atau tanaman tersebut itu bisa cepat ya dilakukan dan produksinya itu sangat efektif dan juga sangat bagus, sangat cepat dalam proses produksi hasilnya nanti. Selanjutnya, ya anak-anak, penerapan bioteknologi bidang industri. Nah, pada bioteknologi konvensional seperti bioremediasi yang melibatkan mikroba Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida yang dapat membantu mengelola limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang memiliki kandungan zat-zatnya itu kurang berbahaya. Jadi yang sebelumnya sangat berbahaya, misalnya nih ya, itu diolah oleh mikroba jenis Xanthomonas campestris dan juga Pseudomonas foetida ini. Kemudian modernnya yaitu merancang dan mengembangkan bioproses untuk produksi bahan kimia dan bahan biofuel untuk menggantikan sebagian produk berbasis minyak bumi. Hal ini didasarkan pada kemampuan alami atau rekayasa pabrik dan enzim sel mengubah berbagai substrat mentah berbasis bio terbarukan menjadi berbagai produk. Selanjutnya, pada bidang pengobatan. Nah, untuk bioteknologi konvensional ini sudah ada ya dalam bidang kedokteran, misalnya pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, hasil isolasi dari bakteri dan jamur, serta vaksin yang berupa mikroorganisme yang toksinnya telah dibunuh berguna untuk memperkuat imunitas. Jadi untuk membuat vaksin itu sudah bisa menggunakan bioteknologi konvensional. Nah, selanjutnya bioteknologi modern dalam bidang kesehatan dan pengobatan berupa hormon pertumbuhan somatotropin yang diproduksi oleh Escherichia coli dan manipulasi produksi vaksin menggunakan Escherichia coli untuk memperbaikinya. Selain itu, rekayasa genetik dengan enzim dan bakteri digunakan untuk memproduksi insulin dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, bidang peternakan bioteknologi konvensional dalam bidang peternakan misalnya ada domba Ankon yang merupakan domba bermutasi alami dengan kaki pendek dan bengkok dan sapi jersey yang dipilih manusia untuk menghasilkan susu yang lebih kental. Jadi contoh dua makhluk hidup tadi itu dipilih untuk dapat menghasilkan susu yang lebih kental dan memiliki kandungan-kandungan tertentu yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya ada modern pada bioteknologi modern ini seperti pembelahan embrio secara fisik atau splitting yang dapat menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan juga kuda. Selanjutnya ada cloning yang dapat menghasilkan klon dari sel somatik. Cloning ini sangat mirip dengan sel indukannya ya. Jadi dia menciptakan individu baru dengan ciri-ciri anatomi fisiologi yang sama seperti indukannya. Jadi persis seperti indukannya. Itu disebut dengan cloning. Selanjutnya ada hewan transgenik yang memiliki tujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memiliki daging berkualitas tinggi dan juga memproduksi susu yang berkualitas tinggi juga, berkualitas baik, dan ikan yang dapat cepat membesar serta mengandung vitamin tertentu. Selanjutnya, ada beberapa mikroorganisme yang ada dalam bioteknologi, contohnya pada makanan tempe. Siapa yang nggak tahu tempe, keju, roti, atau yogurt? Ibu rasa kalian semua sudah pernah mencicipi salah satu di antara 4 contoh makanan yang Ibu tuliskan di PowerPoint ini ya. Untuk tempe sendiri itu dibantu oleh mikroorganisme yaitu jamur Rhizopus microsporus, Rhizopus oligosporus, bahkan ada juga yang Rhizopus oryzae. Nah, roti dibantu oleh mikroorganisme Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum. Keju sendiri dibantu oleh Enterobacter aerogenesis, Lactococcus lactis, dan Streptococcus salivarius. Terakhir, yogurt itu dibantu oleh Lactobacillus acidophilus. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada minggu kali ini, pertemuan kali ini yang kita laksanakan dalam jaringan atau daring ya, secara daring. Ibu membuka sesi diskusi selanjutnya, silahkan berdiskusi kita di grup WhatsApp. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan di grup WhatsApp, nanti Ibu juga akan mengirimkan tugas dalam bentuk atau dalam format Google Form di grup WhatsApp kita ya. Jadi
silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Nah, silahkan dikerjakan tugas yang Ibu berikan dan dilihat juga deadline-nya Ibu berikan itu sampai kapan. Karena kalau kalian tidak dilihat, tidak ditinjau lagi, takutnya nanti kalian tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Itu sebagai tambahan tugas kalian nanti. Jadi silakan dikerjakan tugasnya, dikerjakan yang sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Ibu akhiri, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.